Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa ya'muruna bil adli wal ihsan. Hadirin yang dirahmati Allah, pertama-tama mari kita sama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya iman dan takwa lah bekal sejatinya pulang kita kelak menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mempertanggungjawabkan setiap inci hidup kita, untuk mempertanggungjawabkan setiap detik hidup kita. Mudah-mudahan dengan iman dan takwa meningkat, amal pula buahnya dari iman dan takwa bekal menghadap Allah Azza wa Jalla. Hadirin, dalam kesempatan ini akan menyampaikan materi yaitu 12 adab bercanda dalam Islam. Islam adalah agama yang sangat natural, humanis, fitrah. Jadi sesuai dengan fitrah kemanusiaan. Maka baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda bahwa kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang lahir itu terlahir dalam keadaan fitrah. Termasuk fitrah itu adalah kita bercanda, kita represi, kita rihlah, kita rehat, kita bergembira. Itu manusiawi. Yassiru wala tu'assiru, permudah jangan dipersulit. Basyiru wala tunafiru, beri kabar gembira supaya orang senang, jangan membuat orang kabur. Dan kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, basyiru qalbaka sa'atan pasa'atan, bahagiakan hatimu dari waktu ke waktu, jangan dibikin stres, jangan sedih dengan masa lalu, jangan stres dengan masa sekarang, dan jangan cemas dengan masa depan. Dibawa nyantai saja, itulah Islam sejatinya. Maka orang-orang yang sudah menginternalisasi Islam akan tenang, hidupnya damai, tidak ada yang namanya kegelisahan. Jemaah yang dirahmati Allah, 12 ada bercanda dalam Islam. Berarti orang tersenyum, orang tertawa, orang gembira, pasti ada pemantiknya, ada pemicunya, ada pemancingnya. Salah satunya bercanda. Boleh Nabi bercanda dengan para sahabat dengan para sahabat bercanda, bahkan para sahabat kepada Nabi pun mencandai Nabi. Tetapi tentu ada adab-adabnya. Kita bahas 12 adab bercanda dalam Islam. Yang pertama, bercanda hanya saat dibutuhkan, bukan jadi karakter setiap saat. Ada orang yang setiap saatnya itu ngocol aja, setiap saatnya itu hanya ngabudur aja. Itu tidak Islami, tidak Islami. Wala tuksiru dhahka fa inna kasrata dhahka tumitul qalba. Jangan berbanyak tertawa, karena sesungguhnya memperbanyak ketawa akan mematikan hati. Jadi bercanda hanya saat di waktu-waktu senggang, di waktu-waktu yang dibutuhkan, supaya hal-hal kritis jadi romantis, hal-hal yang sejatinya menggelisahkan tapi bisa menyenangkan. Jadi tertawa hanya saat dibutuhkan, bukan jadi karakter setiap waktu. Yang nomor kedua, bercanda harus tahu suasana. Kullu qaulin maqal, ya, kullu maqalin mahal, do syai'in bi mahalihi wa waqtihi. Setiap ucapan ada tempatnya, dan setiap tempat ada ucapan yang layaknya. Maka simpanlah segala sesuatu pada tempatnya dan pada waktunya. Di masjid nggak boleh bercanda. Lagi kerja bakti itu justru harus banyak bercanda supaya semangat dan tidak kaku. Belajar serius, di sela-sela belajar bercanda boleh dengan batas-batas tertentu. Jadi ya, kita harus tahu suasana. Kapan suasana menangis, kapan suasana merenung, kapan suasana bercanda, kapan suasana kita bersenda gurau bersama-sama. Yang nomor ketiga, tidak boleh bercanda masalah agama. Tidak boleh.
Ya, jelas di surah At-Taubah 65. Abillahi wa ayatihi wa rasuli kuntum tastahzi'un. Apakah kepada Allah, kepada ayat-ayat Allah, kepada Rasul kalian menyepelekan, menghinakan dengan bercanda? Jadi jangan banyak ayat Al-Quran dipelesetkan, Robbana, Atina, Bayahna, dan lain-lain. Itu sering mendengar. Atau ya bercandai atau menjadi konten bercanda malaikat misalnya. Wah, malaikat nggak mungkin berani nyiksa ke si anu mah, kan dia preman. Nah, itu hal-hal yang sifatnya gaib, malaikat, Rasul, Allah, itu jangan dijadikan bahan candaan. Yang nomor keempat, tidak boleh bercanda yang mengandung dosa. Wala taqrabuz zina, tidak boleh mendekati zina, termasuk dengan ucapan, bahasa, mohon maaf, jorok, vulgar, seronok, memancing syahwat, pornografi, porno aksi, gitu ya. Wabil khusus yang kadang-kala khatib suka risih itu kalau di acara nikahan. Ya, bercanda lagi ceramah boleh, tetapi dalam hal yang sakral sampai hal-hal yang sifatnya privasi, pribadi, tidak boleh disampaikan di depan umum. Karena di situ ada anak kecil, di situ ada gadis, di situ ada bujang, itu tentu tidak bijak, gitu ya. Biasanya yang mengantar pengantin tuh bercandanya itu jarorang, nah itu tidak islami sebenarnya. Tidak boleh bercanda yang mengundang dosa, jadi pun ngeres, gitu ya. Jadi pikiran kotor. Selanjutnya yang nomor kelima, tidak gibah dalam bercanda. Ya wala yaghtab ba'dukum ba'dha wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ya, jadi tidak boleh gibah dalam bercanda. Ada maksudnya ngomongin orang tapi dengan bercanda. Tuh, lihat dia terpleset jatuh, itu kena karma karena kemarin dia ke saya bla 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 ngejelekin. Itu memang bercanda, tetapi bergibah. Yang keenam, tidak membuli dalam bercanda. Gitu. Hei, penek ke dia. Hei, gemrot ke sini. Hei, pesek atau ini ke sini, hidung ke dia. Itu bercanda sih, tapi melukai orang. Bercanda sih, tetapi menghinakan orang. Bercanda sih, tetapi menyerang fisik orang. Itu nggak boleh. Tidak boleh, itu bully. Gitu. Min qaumin asa ayyakuna khairam minhum. Jangan kalian ya la yashur kaumun, tidak boleh kita menghina suatu kaum karena jangan-jangan kaum itu lebih baik dari kita. Yang pendek kadang-kala lebih baik dari yang tinggi. Yang hitam kadang-kala lebih baik dari yang putih. Yang gemrot lebih baik dari yang langsing di sisi Allah. Maka tidak boleh ada yang menghina fisik. Yang nomor ketujuh, tidak berdusta dalam bercanda. Gitu. Ya Rasulullah, anta tuda ibuna. Ya Rasul, engkau bercanda. Kata Nabi, ya bercanda. Inilah aqulu illa haqqan, tetapi aku bercandanya tidak ada kecuali hak, benar. Nabi bercanda, ya Rasulullah, kalau nenek bakal masuk surga? Enggak. Maaf, nenek-nenek itu enggak akan ada di surga. Si neneknya kaget dan hampir nangis. Tapi apakah Nabi bercandanya itu bohong? Enggak bohong, karena di surga itu enggak ada nenek-nenek. Karena yang meninggal nenek-nenek pun bakal jadi gadis lagi kalau sudah di surga. Jadi di surga enggak ada nenek-nenek, itu benar. Enggak bohong. Jadi bercanda tidak boleh berbohong. Banyak yang bercanda berbohong, gitu ya. Di Lampung mah, di tempat saya, saking besarnya kangkung, tikus pun masuk ke lubangnya. Masuknya bukan lubang kangkung tapi lubang tikus. Nah, itu kadangkala dibumbui dengan berbohong. Wah, tadi di Santiong ada kecelakaan sampai supir dan kendeknya kepalanya pun berpisah dari ini. Kepalanya berpisah. Ya maksudnya kendek sama supir kepalanya memang berpisah ya, bukan maksud copot dari badan. Nah, itu dicampur dengan bohong. Tidak boleh. Yang kedelapan, tidak bertujuan orang lalai atau lupa. Gitu, tidak boleh. Wailul lil ladzina yuhadditsu fa yukadzibu liyudhika bihi alqaum wailahu. Kata Nabi, celaka
orang yang berkata katanya bohong supaya orang-orang pada bercanda, lalai sholat, lalai tafakur, lalai muhasabah, lalai dosa, ngocol aja tiap hari gitu ya. Itu tidak baik gitu. Kalau santri ustadz banyak bercanda, nggak mungkin punya pengaruh, nggak mungkin punya wibawa, nggak mungkin nasihatnya didengar orang banyak, nggak mungkin, nggak menggugah. Kenapa? Ya orang sewaktu-waktunya bercanda terus. Jadi hati-hati, santri itu harus belajar menempatkan segala sesuatu pada tempatnya dan pada waktunya. Yang nomor ke-9, dilarang menertawakan kentut. Kalau ada orang yang kentut dan tentu tidak sengaja ya, gitu ya. Kalau sengaja itu acidah, tapi kalau tidak sengaja nggak boleh menertawakan kentut. Ini hadisnya sahih, muttafaqun alaih, disepakati oleh Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Abu Daud, bahwa summa wa'adahum fi dhahkihim min ad-dartah wa qala lima yadhaq ahadukum mimma yaf'al. Kata Nabi, aku memberi nasihat kepada mereka, ya apa itu, jangan sampai menertawakan orang-orang karena kentut gitu. Kenapa? Karena ya kentut itu kan di luar ya, di luar keinginan orang itu gitu ya. Jadi tidak boleh. Kalau ada yang kentut, pura-pura nggak tahu aja gitu ya. Atau kalau orangnya malu, nggak apa-apa, saya juga bisa saja kena ke saya, namanya juga tidak bisa ditahan, kelepasan gitu ya, biasa manusiawi. Justru kalau tidak kentut itu tidak normal gitu. Dibikin orang yang harusnya malu jadi oh iya ya gitu. Jadi dibawa nyaman, nggak apa-apa kentut. Kalau nggak sengaja manusiawi, saya juga bisa kapan saja itu kelepasan kentut gitu ya. Dan justru bersyukur banyak orang yang harus ngeluarin miliaran sampai dioperasi ke Singapura untuk bisa kentut ya. Jadi perutnya kembung terus gitu ya, harus dioperasi karena tidak bisa kentut. Ya kentut itu manusiawi. Jadi begitu, jangan justru diketawakan. Yang ke-10, tidak bercanda yang memberi trauma. La yahilu li muslim ayyurawi'a musliman. Tidak boleh seorang muslim mengejutkan muslim lainnya, ngagetin. Tahu dia kagetan, wah ya dia kaget sampai wah ini gitu bergetar, pucat pasi, hampir saja jantungnya copot, bisa mati, bisa meninggal orang gara-gara di prank ya, dikasih kejutan, dikasih sesuatu yang dia sebenarnya takut, dikasih kecoa kalau orang yang takut kecoa, dikasih ya cicak kalau orangnya takut cicak, sampai orang tuh sawan bahasa Sunda. Nah itu haram, tidak boleh, tidak boleh. La yahilu, tidak halal, berarti mafhum mukhalafahnya haram. Haram orang mengejutkan orang lain, bercanda sih tetapi itu mencelakakan dan membuat orang ya namanya juga terkejut, ya orang pasti jantungnya terpacu dan bisa meninggal. Nauzubillah. Jadi tidak boleh bercanda memberi trauma. Yang nomor ke-11, tidak menertawakan yang kena musibah. Ya kita harusnya takniah atau takziah, ini dia ditertawakan, lihat orang jatuh ketawa gitu ya. Ada di ceritanya gitu ya, ada orang di alun-alun itu seorang raja mengatakan tidak boleh jualan di sini. Kalau ada yang jualan di sini maka jualannya akan dimasukkan ke duburnya. Itu peraturannya dan hukumannya. Ada orang yang jualan ini gitu ya. Yang pertama jualan ya yang kecil anggur, akhirnya ditangkap oleh tentara, dimasukin anggur ke anusnya. Yang kedua tiba-tiba ada yang jualan ini gitu ya, yang jualan rambutan, dimasukin rambutan ke anusnya, hukuman. Tiba-tiba ada yang jualan salak, wah harus dimasukkan tuh salak ke anus, dimasukkan, wah sampai sakit dan berdarah. Tapi yang dimasukin salak itu bukannya nangis tapi ketawa. Kata raja, kenapa? Kata Al-Ghazab, kenapa kamu ketawa? Padahal sakit salak dimasukin ke anus itu. Dia berkata, itu teman saya dagangan durian, dagangan kadu durian. Jadi dia mengetawain orang ya
salak aja sakit, apalagi kalau durian dimasukin ke anus. Maka dia malah ketawa. Ngetawain apa? Ngetawain musibah orang lain. Itu nggak boleh, haram. Ngetawain musibah orang lain. Orang terpleset di depan masjid itu di Pudunan, malah diketawain. Wah, diketawain, tah puas atau apa, itu dosa. Tidak boleh menertawakan yang kena musibah. Yang nomor ke-12, tidak bercanda dalam 3 hal. 1, nikah. 2, talak. Ketiganya rujuk ke istri. Ngeprank. Ngeprank itu ngebohong tapi bercanda. Kamu saya cerai, sekarang pulang ke orang tuamu. Dia udah nangis-nangis di video oleh kita, terus udah ngeberesin baju, pas mau turun udah bohong. Itu tidak bisa. Kenapa? Karena jadi talaknya. Jadi di hadisnya salasun jaduhuna jadun wa hijruhuna jadun, an-nikah wa tolak wa ruja'ah. Ada 3 hal yang seriusnya dianggap serius dan bercandanya dianggap serius. Apa itu? 1, nikah. 2, talak. Ketiganya rujuk. Gitu. Nah, itu jadi itu yang 3 ini. Maka jangan main-main, jangan bercanda untuk nikah, talak, dan rujuk, karena itu jadi secara hadis. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah menganugerahi kita untuk bercanda itu sesuai dengan aturan Islam. Barakallahu li wa lakum.